Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, terkendala cuaca, harga cabai di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena stok cabai di tingkat petani berkurang akibat serangan penyakit. Saat ini harga jual cabai rawit di tingkat petani berada di kisaran 50 ribuan per kilogram. Datangkan dari luar? Iya, ini bazar loh. Mesti banyak. Iya. Harga cabai kecil atau cabai rawit kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun beberapa minggu yang lalu. Naiknya harga jual cabai rawit ini karena stok di pasaran yang berkurang akibat terkendala cuaca, di mana tidak semua lahan pertanian mendapatkan pasokan air yang cukup selama musim kemarau, serta serangan penyakit cacar maupun layu pohon. Saat ini harga cabai rawit di tingkat petani menembus angka 50 ribuan per kilogramnya, setelah sempat berada di kisaran harga 45 ribuan per kilogram beberapa waktu lamanya. Harga cabai rawit ketika normal berada di kisaran 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogram. Dan dengan harga jual tersebut untuk biaya operasional plus keuntungan sedikit sudah didapat petani. Naiknya harga cabai rawit ini karena berkurangnya pasokan dari petani akibat faktor cuaca dan serangan penyakit, sehingga hasil panen turun dan tidak sebanding dengan tingginya permintaan pasar. Bu Nur, salah seorang petani cabai di Jalan Metro Kota Batu, menjelaskan naiknya harga jual cabai ini karena pasokan berkurang dari petani akibat cuaca maupun serangan penyakit. Untungnya dalam beberapa hari terakhir kondisi cuaca semakin membaik sehingga hasil panen bisa meningkat, kerusakan semakin berkurang dan biaya operasional tidak sebesar ketika musim penghujan. Di lokasi lahan pertanian terlihat petani sedang melakukan panen cabai rawit di tengah harga jual yang sedang ada kenaikan, dan sebagian kecil terlihat tanaman cabai masih terserang cacar dan layu pohon sehingga tanaman mengering dan cabai busuk kering, sehingga hal ini berdampak turunnya volume hasil panen. Ini harga cabai rawit tingkat petani berapa, Bu? Sekarang mulai naik. 50. Sejak kapan itu naiknya lagi? 2 minggu yang lalu. Kondisi cuaca gimana, Bu? Pengaruhnya sekarang ke tanaman? Sekarang udah mulai baik ya. Satu kali panen bisa dapat berapaan, Bu? 2 minggu yang lalu dapat 30 kilo. Minimal untuk modal kembali harga berapa sih kalau cabai rawit ini, Bu? Ya 30 itu sudah bisa kembali, tapi kalau cuaca yang ada penyakitnya kayak gini, nggak bisa obat sekarang kan mahal. Jadi kalau kemarau ini biaya operasional juga berkurang, Bu ya? Iya, berkurang Mas ya. Sampai berapa persen berkurangnya, Bu? Ya, biasanya semprotnya 2 hari sekali. Setiap hujan ya? Kalau musim hujan, sekarang bisa 4 hari sekali. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar negeri dan Islam di wilayah Kecamatan Batu mengikuti kegiatan manasik haji di Kompleks Masjid Kemenak dan KONI Kota Batu. Sebanyak 30 lembaga pendidikan dengan kurang lebih 700 siswa dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan manasik haji. Baik siswa laki-laki maupun perempuan, semuanya mengenakan baju putih yang diartikan sebagai baju ihram layaknya para jamaah yang menjalankan ibadah haji. Mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dasar sekecamatan Batu. Kedua kali Ratusan siswa sekolah dasar negeri dan Islam di wilayah Kecamatan Batu mengikuti kegiatan manasik haji di Kompleks Masjid Kemenak dan KONI Kota Batu. Sebanyak 30 lembaga pendidikan dengan kurang lebih 700 siswa dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan manasik haji. Baik siswa laki-laki maupun perempuan, semuanya mengenakan baju putih yang diartikan sebagai baju ihram, seperti layaknya para jamaah yang menjalankan ibadah haji. Agenda rutin tahunan tersebut dihadiri oleh kelompok kerja guru PAI Kota Batu, perwakilan Dindik Kota Batu, Kepala Kemenak Kota Batu, Kepala Kemenhaj Kota Batu, beserta K3S Kecamatan Batu, serta melibatkan panitia dari KKG PAI Kecamatan Batu. Dilaksanakannya manasik haji ini untuk mengenalkan tentang salah satu rukun Islam terhadap siswa dan siswi sejak dini. Imam selaku ketua panitia manasik haji anak mengatakan, anak menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk lebih mengenalkan kepada anak-anak bahwa rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji, sekaligus memberikan praktek rukun ibadah haji secara langsung, sehingga hasrat untuk melakukan ibadah haji dapat tumbuh sejak usia dini. Dengan mengusung tema langkah kecil menuju Baitullah, memupuk rindu ke tanah suci sejak dini, KKG PAI Kecamatan Batu melaksanakan kegiatan manasik haji bukan hanya sekedar simulasi ibadah, namun menjadi langkah strategis dalam penanaman nilai-nilai spiritual Islam kepada anak sejak usia dini.
Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 20 Mei tahun 2026 KKG PAI Kecamatan Batu bisa melaksanakan kegiatan manasik haji, di mana kegiatan ini merupakan agenda tahunan kita KKG Kecamatan Batu PAI. Harapannya nanti ke depan acara-acara seperti ini bisa terus berlanjut sehingga bisa menanamkan nilai-nilai agama kepada anak didik, utamanya masalah tentang haji. Dan tujuan dari kegiatan ini salah satunya juga untuk menanamkan dan menumbuhkan minat dan keinginan anak-anak sejak dini tentang ibadah haji. Kita ketahui bersama bahwa haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan kegiatan pada kesempatan kali ini dihadiri oleh kurang lebih ada 700 siswa dari SDI se-Kecamatan Batu, terdiri dari 30 sekolah se-Kecamatan Batu. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada semua elemen, semua stakeholder yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan pada kesempatan kali ini, terutama kepada Ketua Panitia Bapak Imam Khodi yang sudah menjadi pelopor dan juga menjembatani keterlaksanaan dan kesuksesan acara pada kesempatan kali ini. Dengan mengikuti kegiatan manasik haji anak, para peserta diperkenalkan dengan doa-doa penting yang dibacakan selama manasik haji, serta urutan pelaksanaannya mulai dari niat hingga tahapan-tahapan simbolis yang sesuai dengan ritual haji. Dengan mengenalkan ibadah haji sejak dini, anak-anak diharapkan dapat lebih memahami pentingnya ibadah ini dan menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan haji ketika mereka mampu di kemudian hari. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Pemirsa, dalam menghadapi urgensi terkait volume sampah yang terus meningkat di berbagai wilayah, Pemkab Malang mempercepat transisi pengelolaan sampah dari sistem pembuangan akhir konvensional menuju teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF dan memproses sampah menjadi energi listrik atau PSEL guna mengatasi kelebihan muatan di TPA. Dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penanganan sampah dengan serius, pemerintah daerah tengah menggenjot transisi pengelolaan sampah dari sistem pembuangan akhir konvensional menuju teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF dan pemproses sampah menjadi energi listrik atau PSEL guna mengatasi kelebihan muatan di tempat pembuangan akhir. Dalam hal ini, pemerintah menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh Pemda sendirian, melainkan butuh kerjasama kolaboratif yang solid dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemulung, supir, dan pekerja sampah. Dalam menghadapi urgensi volume sampah-sampah yang terus meningkat, perlu penanganan dengan metode profesional, karena tempat pembuangan sampah secara terbuka sudah tidak diperkenankan lagi. Kedepan harus diproses menjadi RDF atau Refuse Derived Fuel atau PSL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan ini penanganan sampah tidak bisa pemerintah kabupaten bekerja sendirian, tapi harus kolaboratif dengan semua pihak, termasuk para pemulung, para supir, para pekerja sampah. Ini kita ajak untuk bersama-sama, dan ini untuk memberi semangat kepada mereka agar pemerintah negara hadir untuk menangani sampah secara serius. Yang menjadi urgensi apa sih, Bang? Yang jadi urgensi ya kita over sampah ini, kalau tidak ditangani secara profesional akan numpuk terus. Sampah terbuang terbuka ini sudah tidak boleh sekarang pendamping istilahnya, harus kedepannya
harus diproses pemusnahannya secara benar, jadi RDF atau jadi pisel itu pengolahan sampah untuk listrik. Jadi kita sementara kita pakai RDF dulu, dan nanti menuju ke pisel itu. Bupati Malang juga berpesan kepada seluruh kepala desa dan camat untuk mensosialisasikan pemilahan sampah-sampah di tingkat rumah warga. Apabila masyarakat sudah menjalankan pemilahan sampah-sampah di tingkat rumah, maka pengolahan akan semakin mudah dan juga akan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.